Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Ini pertemuan kita pertama. Sebelumnya, mari kita lakukan kebiasaan kita, rutinitas kita. Setiap mulai pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya, di sini sudah lengkap, ada 6 orang. Berarti tidak perlu saya absen karena sudah lengkap semuanya. Selanjutnya saya ingin masuk ke materi saja. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan jadwal yang tertera, saya akan mengupas mengenai pemesinan gerinda. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ke teman-teman semua. Baik, sudah terakses ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke. Kita akan membahas berkaitan dengan pemesinan gerinda. Mesin gerinda di sini ada pengertian yang cukup panjang, saya persingkat saja. Jadi mesin gerinda itu adalah salah satu jenis mesin perkakas yang fungsinya untuk menghaluskan atau memfinishing permukaan. Jadi teman-teman semua ketika kita melakukan kegiatan manufaktur atau pembuatan part dan sebagainya yang dilakukan oleh pekerja-pekerja di industri biasanya menggunakan alat-alat berupa mesin bubut, kemudian mesin fresh, bahkan ada yang menggunakan mesin CNC juga. Sebelumnya atau di materi-materi yang mungkin sudah teman-teman dapatkan di mapel-mapel sebelum ini, itu mungkin sudah ada berkaitan dengan mesin bubut, kemudian ada mesin fresh, dan seterusnya. Nah, mesin gerinda ini adalah salah satu mesin pelengkap, mesin perkakas, yang tujuannya untuk menghaluskan dan memfinishing permukaan, yang bidangnya datar dan rata. Di sini tertera jelas bahwa kehalusan permukaan dapat mencapai dengan ukuran N5. Tapi pada kesempatan kali ini atau pada materi kali ini, kita belum membahas detail berkaitan dengan kehalusan-kehalusan, spesifikasi kehalusan N5, N6, N7, dan seterusnya. Mungkin di semester depan kita akan membahas detail berkaitan dengan itu, tapi fokus kita pada kesempatan kali ini atau di mata pelajaran di semester ini berkaitan dengan pengoperasian mesin gerinda. Sebelum ke arah sana tentu kita akan pelajari pengertian mesin gerinda itu sendiri. Nah, teman-teman semua, di sini kembali lagi berkaitan dengan pengertian mesin gerinda. Ini ada permukaan pada bidang datar nih yang dimaksud meliputi datar sejajar, datar bertingkat, kemudian ada datar miring, datar alus, datar alur, dan datar profil. Nah, teman-teman semua, untuk pencekamannya juga ada meja magnetik, kemudian menggunakan alat pencekam lainnya yang kemudian di slide berikutnya akan kita bahas. Selanjutnya bahas berkaitan jenis-jenis mesin gerinda. Ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan posisi sumbu spindle utama dan gerak mejanya. Ini dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja bolak-balik. Kemudian mesin gerak meja berputar. Yang ketiga, mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja bolak-balik. Yang terakhir, mesin gerinda datar spindle vertikal dengan gerak meja berputar. Nah, sebenarnya saya persingkat PPT ini karena setelah ini atau setelah pasca pelajaran harusnya kita akan ada kunjungan ke bengkel sedikit atau sebentar berkaitan dengan studi lapangan secara langsung agar teman-teman melihat bagaimana bentuk rupanya itu mesin gerinda datar spindle horizontal yang meja bolak-balik ataupun meja berputar, begitu pula dengan mesin gerinda datar spindle vertikal.
yang bolak-balik maupun yang berputar. Karena di bengkel kita alhamdulillah sudah lengkap berkaitan dengan mesin gerinda ini. Namun karena kita kondisinya masih belum memungkinkan untuk kunjungan ke bengkel, ini saya jelaskan singkat saja. Nanti di slide berikutnya mungkin ya. Ini. Kemudian yang kedua, mesin gerinda datar berdasarkan pelayanan pengoperasiannya. Yang pertama, operasional secara manual. Yang kedua, semi otomatis. Yang ketiga, otomatis. Dan yang terakhir adalah CNC. Kalau yang manual, itu ibarat kita menggunakan mesin bubut yang semuanya itu masih dilakukan dengan tangan kita gitu untuk menggerakkannya. Full menggerakkannya menggunakan tangan kita, machiningnya menggunakan tangan kita untuk mengatur bagaimana nanti pemakanannya. Kemudian kalau di mesin gerinda nanti ada yang namanya gerak melintang dan gerak memanjang. Itu semua harus dilakukan dengan manual. Nah itu apa namanya tanpa melibatkan, kalau semi otomatis nanti ada yang namanya pneumatik, nah ataupun hidrolik gitu. Kalau di manual tidak ada pelibatan sama sekali. Kemudian yang kedua semi otomatis, kemudian yang ketiga otomatis, yang terakhir ini yang paling update ada yang namanya mesin CNC seperti yang kita ketahui bahwa CNC itu apa namanya alat yang penggeraknya atau alat tersebut bisa gerak ketika ada kode-kode yang muncul. Nah, CNC itu seperti itu. Kalau misal kita kenal CNC fresh, CNC bubut, tapi ada juga CNC gerinda untuk menghaluskan. Untuk menggerakkan tuasnya nanti juga menggunakan kode dan seterusnya. Itu teman-teman semua. Kemudian selanjutnya ini bagian-bagian dari mesin gerinda datar. Dan di sini saya ambil contoh untuk mesin gerinda datar horizontal yang semi otomatis, sehingga di sini bisa dilakukan otomatis dengan tanda kutip bukan semua bagian. Kalau misal semi otomatis itu hanya gerakan yang memanjang saja yang otomatis. Gitu. Ini kurang lebih ada 17 bagian, teman-teman. Itu tapi yang saya cantumkan di sini 16 bagian, yang satu bagian apa namanya, karena slide-nya tidak cukup, itu di bagian ke-17 ada lampunya untuk menambah. Jadi di bagian pertama ini yang bagian utama di suatu mesin, yaitu rangka mesin atau bodi mesin, untuk apa namanya, memperlihatkan bahwa ini adalah mesin, kemudian ada penutupnya untuk sistem keamanannya, sehingga nanti dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan gerinda atau grinding, si pekerja itu atau siswa kita semua itu dapat safety dan tidak apa ya istilahnya ya. Karena kalau misal mesin itu kan kemungkinannya sangat banyak ketika tidak diberikan safety kondisi yang safety gitu. Selanjutnya ini ada banyak sekali karena waktu kita juga terbatas. Jadi saya berikan gambaran saja yang penting-penting saja. Ini di bagian 4 ada roda gerinda, kemudian ada dudukan meja magnetik di nomor 5, kemudian nomor 6 ada meja magnetik. Dan karena ini semi otomatis di nomor 10 itu kita bisa lihat bahwa itu nanti yang akan menjadi sistem penggerak otomatisnya di hidroliknya. Kemudian ada 2 spindle di sana yang terlihat ya teman-teman. Mohon maaf 3 spindle ya. Nomor 9 itu untuk gerak melintang, untuk nomor 8 itu gerak memanjang, kemudian nomor 11 untuk gerak pemakanan. Gitu singkatnya dari pengetahuan dasar mengenai mesin gerinda.
Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pengetahuan tambahan kita atau komponen-komponen tambahan berkaitan dengan mesin gerinda. Ini ada ragum, meja cak, meja putar universal, balok-balok penghantar blok balok penghantar medan magnetik, dan blok siku. Selanjutnya ini ada video singkat berkaitan dengan pengoperasian mesin gerinda datar. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita sudah habis teman-teman semua, nanti videonya saya kirimkan ke ketua kelas, kemudian monggo silahkan masing-masing siswa bisa mengamati terlebih dahulu berkaitan dengan video tersebut, sehingga ketika nanti kita akan praktek lapangan atau observasi ke bengkel, kita sudah mengetahui, atau ibaratnya ketika kita belajar itu tidak kosongan dan tidak terlalu penuh. Kita menggunakan skema setengah gelas yang masih kosong, ada isinya setengah, setengahnya juga kosong. Gitu. Jadi siap untuk menerima materi dan siap untuk observasi. Itu teman-teman semua. Dari penyampaian saya, ada yang mau ditanyakan? Gitu. Cukup jelas ya Mas Mahir ya? Oh ya, izin tanya Mas. Kalau gerinda datar itu untuk mengerjakan benda-benda yang bersifatnya hanya square atau bisa untuk yang itu juga ya Mas? Apa namanya? Silindri-silindri seperti itu. Kalau gerinda datar itu di sini memang fokusnya adalah menghaluskan atau memfinishing permukaan benda pada bidang yang datar atau yang rata. Gitu. Tapi memang ada satu alat khusus gitu atau salah satu komponen tambahan untuk nantinya dapat membuat permukaan tertentu. Kalau kita kenal itu contohnya kita membuat baut. Katakanlah baut segi 6 gitu. Nah, itu proses pembuatannya nanti menggunakan mesin gerinda juga dengan alat bantu. Alat bantu ini namanya cak. Ini cak. Nanti apa namanya cak putar atau nanti ada apa kolom khusus. Jadi bisa diatur untuk agar presisi bisa membentuk segi 6. Nah, next pembahasan atau di mata pelajaran yang lain kita akan bahas berkaitan dengan itu. Tapi fokus kita bahwa mesin gerinda itu untuk tadi mengharuskan pada bidang datar, tapi tidak dipungkiri juga ketika untuk membuat profil tertentu bisa digunakan alat bantu. Itu Mas Mahida. Oke, terima kasih Mas. Paham. Mantap Baik. sekali. Siap. Saya kira cukup ya. Udah habis waktu kita. Saya tidak enak ketika harus mengambil waktu dari guru-guru yang lain untuk menyampaikan pelajaran. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian disempurnakan dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Dari saya cukup. Tetap semangat. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama